Pertanyaan selanjutnya, kok jadi mirip ya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Kok jadi mirip yang sebelah kiri dengan sebelah kanan? Ya. Sementara ini adalah kaum muslimin 2020, Pak. Sebelum 2020 nggak ada begini, nggak ada. Sehebat apapun taun yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, tidak pernah ada catatan sejarah kitab-kitab para ulama menggambarkan umat Islam ketika taun yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang sekarang, Pak. Itu umat Islam tetap sholat berjamaah di masjid. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini soal fitnah akhir zaman. Sekarang soal takwa. Allah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan furqan pada kalian. Furqan itu apa? Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah, mana yang sunnah Nabi, mana yang bidah. Terbentuk dalam diri kita kemampuan itu. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini orang-orang kafir sudah putus asa mengalahkan agamamu, maka jangan kalian takut dengan mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Kenapa mereka putus asa? Karena kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi Islam ini sudah sempurna, Pak. Dan orang kafir itu sadar betul mereka. Makanya saya katakan tadi, pengelola sistem Dajjal ini menganggap tinggal satu ancaman buat mereka untuk lolosnya, untuk berhasilnya membangun novus ordo seclorum itu, yaitu agama Islam ini. Mereka putus asa kalau ngadepin agama Islam, tapi mereka nggak pernah putus asa ngadepin kaum muslimin, Pak. Islam dengan kaum muslimin beda tidak? Beda. Islam tuh agamanya, ajarannya dia sempurna, tapi kaum muslimin kan kumpulan manusia. Kadang bisa kuat imannya, kadang bisa lemah imannya, kadang bisa benar imannya, bahkan kadang bisa palsu imannya, munafik. Nah karenanya upaya orang-orang kafir itu adalah membuat kaum muslimin jauh dari Islam. Itu upaya mereka. Dan harusnya kita lakukan apa? Dekatkan diri kepada Islam. Jangan sekali-kali mau dijauhkan dari Islam. Dan hendaknya kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah katakan Islam ini sudah sempurna, ya sudah. Kalau Anda ditanya, kamu Islamnya Islam apa? Islam moderat, Islam progresif, Islam humanis, Islam liberalis, Islam Nusantara, Islam fundamentalis, Islam mana kamu? Apa jawaban kita? Isyhadu bi annana muslimun. Itu jawaban kita. Saksikanlah kami kaum muslimin. Nggak pakai embel-embel lagi. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Nggak perlu bantuan humanisme, nggak perlu bantuan liberalisme, nggak perlu bantuan moderasi, nggak perlu bantuan modernisme, nggak perlu. Islam itu sudah sempurna. Kalau kita yakin dengan ayat ini, kita tidak perlu mencari-cari julukan bagi diri kita bahwa kita ini Islam moderat, ya, Islam modern, ya, tidak perlu. Itu cuma menunjukkan betapa lemahnya pemahaman kita akan Islam kalau kita memandang Islam itu perlu dibantu lagi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maka Allah memerintahkan kita, hadapkanlah wajahmu, orientasimu pada agama ini secara lurus, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Agama, lapar perlu makan, haus perlu minum, sudah dewasa tumbuh kebutuhan biologi seksual harus menikah, dan menikahnya harus dengan lawan jenis. Nah, bisa dengan yang sejenis, ya. Karena kita yakin sekian banyak Bani Adam hadir dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam dan Ismail, bukan dari Eva dan Hawa, ya kan? Tapi dari Adam dan Hawa. Itu agama yang fitrah, itu ajaran fitrah, ya. Karenanya kalau ada orang ngaku muslim
terus merasa supaya modern dia ikut-ikutan mendukung LGBT, ini sudah keluar dari fitrahnya, sudah rusak fitrahnya. Ya, kita tidak dibenarkan memiliki logika yang keluar dari fitrah. Nah, namun demikian, sekalipun Islam itu sudah sempurna, sekali lagi penganutnya kaum muslimin tidak sempurna. Karena Nabi mengisyaratkan bahwa ikatan Islam itu bisa lepas simpul demi simpul seiring dengan melemahnya kaum muslimin. Dan cara lepasnya bagaimana kata Nabi? Sungguh ikatan Islam itu akan terurai simpul demi simpul. Setiap satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan yang paling awal terurai urusan hukum, yang paling akhir terurai urusan sholat. Ya. Dan kita sekarang menyaksikan semenjak runtuhnya sistem iman tauhid tahun 1342 Hijriah, kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat bernaungnya, tempat berlindungnya sudah runtuh. Ya. Akibatnya komitmen terhadap dinul al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan. Ya, begitu tatanan Islam runtuh tahun 1342 Hijriah, negeri-negeri muslimin berlomba-lomba menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum sekuler tanpa kecuali. Paling awal, simpul berikutnya simpul politik. Sehingga kita makin lama makin heran dengan politik model apa yang diberlakukan oleh orang-orang yang secara formal politisi muslim, tapi kok secara perilakunya bukan politik Islam yang dijalankan, karena simpulnya sudah mulai lepas, Pak. Ekonominya di negeri-negeri kaum muslimin, ekonomi apa, Pak? Ribawi. Budayanya sudah bukan budaya zikrullah, tapi budaya fiktor, pikiran-pikiran kotor. Pendidikan sudah bukan pendidikan Islam, tapi pendidikan sekuler. Sehingga kebanyakan orang tua sudah tidak punya lagi semangat mendidik anaknya untuk menjadi ulama yang menjadi sinar bagi masyarakat, tapi lebih senang kalau anak jadi tukang insinyur atau tukang dokter. Karena apa? Pendidikannya sekuler, mengutamakan dunia. Semua simpul demi simpul, Pak. Sampai akhirnya kita sekarang menyaksikan simpul terakhir sedang mereka upayakan untuk terurai, ya. Padahal ada kaidah fikih dalam agama ini yang sudah sangat jelas. Kita sudah tahu dari dulu, Pak. Al-aslu fil ibadatu al-hadhar. Hukum asal ibadah adalah haram, Pak. Jadi beribadah dalam Islam itu nggak boleh dikarang-karang, Pak. Nggak boleh pakai kreativitas, inovasi, nggak boleh. Cukup ikuti saja bagaimana yang Nabi contohkan. Dan khusus tentang sholat, Nabi sampai mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan para sahabatku berjamaah, ya kan? Begitu dong. Sedangkan kata Nabi kepada para sahabat saat akan mulai sholat, para sahabat bilang, Rasulullah datang pada kami, mengusap bahu-bahu kami, pundak-pundak kami, dada-dada kami, meluruskan shaf, merapatkan barisan. Kata Nabi, la takhtalifu sufufakum, janganlah berselisih dalam barisan kalian, shaf kalian, sehingga berselisih hati kalian. Dan shaf yang berselisih itu maknanya apa? Maknanya dua. Sudahlah nggak lurus, nggak rapat pula. Itu makna dari shaf tidak atau berselisih. Dan yang seperti itu pasti akan menyebabkan hati pun berselisih. Dalam hadis yang lain kata Nabi, tegakkan shaf-shaf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara kalian. Ini ucapan Nabi, ya, bukan ucapan Ihsan Tanjung. Kalau ucapan Ihsan Tanjung Anda boleh protes. Sebab Imam Syafi'i pernah mengunjungi, menziarahi makam Nabi. Dia katakan di atas makam Nabi, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, hendaknya wajib kita terima. Nah, Nabi bilang, tutup celah-celah di antara kalian yang sholat berjamaah. Ya. Terus Nabi lanjutkan, lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Jadi kalau Anda masuk dalam shaf tuh jangan kasar-kasar, ya, lembutlah, karena kiri kanan itu saudara kalian. Terus Nabi ulang lagi soal celah.
Apa kata Nabi selanjutnya soal celah? Ya. Wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Nabi bisa lihat syaitan, kita nggak bisa lihat syaitan. Pernah Nabi mimpin sholat, ada sahabat yang celahnya sedikit saja, nggak rapat, celah sedikit. Selesai sholat Nabi bilang apa? Tadi aku lihat ada syaitan berupa anak domba nyelip di antara kalian. Itu kalau celahnya kecil. Kalau celahnya besar, sekeluarga domba kali. Ya, kakeknya, neneknya, mantunya, cucunya hadir semua. Gitu. Ya. Dan sekarang di masjid-masjid tertentu, Pak, alhamdulillah masjid ini enggak ya, itu dikasih tempat khusus buat setan, dikasih tanda. Nah, ini tanda buat setan. Gitu. Ini logika iman loh, Pak. Saya bicara logika iman, saya bukan bicara mengejek, bukan. Ini bukan soal ejekan, ini soal begitu kata Nabi. Begitu kita harus yakini. Yang lebih mengerikan selanjutnya apa kata Nabi? Man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Urusan sambung dan putus ini urusan apa? Urusan rahmat Allah. Alangkah ruginya sudah bersusah payah berwudu, berjalan dari rumah, merasa sudah sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata di mata Allah nggak dapat rahmat. Karena apa? Karena arahan Nabi tidak dikerjakan. Hadis berikutnya, apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Apa kalian tidak bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya? Para sahabat bingung lah, nggak pernah lihat malaikat, ya kan? Mereka bertanya, bagaimana sih para malaikat bersaf di hadapan Rabbnya? Kata Nabi, para malaikat itu berlomba di saf awal dan mereka menempel satu dengan lainnya. Masya Allah Ta'ala. Jadi kita harus punya kebanggaan, Pak, ketika kita sholatnya mengikuti sunnah Nabi, safnya lurus, safnya rapat, itu seperti kita sedang tampil barisan malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Harus jadi kebanggaan itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kok jadi mirip ya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Kok jadi mirip yang sebelah kiri dengan sebelah kanan? Ini sujudnya, berdirinya pun mirip. Ini berdirinya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, mirip. Sementara kata Nabi, ya, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Masya Allah. Safun nisa, ya, wanitanya, safur rijalnya, Masya Allah. Ini yang harus kita banggakan, Pak. Ya. Sementara ini adalah kaum muslimin 2020, Pak. Sebelum 2020 nggak ada begini, nggak ada. Sehebat apapun taun yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, tidak pernah ada catatan sejarah kitab-kitab para ulama menggambarkan umat Islam ketika taun yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang sekarang, Pak. Itu umat Islam tetap sholat berjamaah di masjid, cuman jumlahnya sedikit yang sholat berjamaah. Kenapa? Karena yang sehat sedikit, tapi mereka tetap sholat berjamaah, dan sholat berjamaah mereka tidak distancing, tidak. Nah, saudara rahimakumullah,